Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkan di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat pemburu yang sedang mengendak-ngendik berusaha mendekati burung merpati yang telah menolong dia. Semut menyadari bahaya yang menghadang merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap merpati. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Demikianlah cerita fabel semut dan merpati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Pasti anak-anak kami beserta keluarga di rumah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita lanjut materi pembelajaran kita, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang si semut dan burung merpati. Itu adalah merupakan cerita fabel. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, fabel itu artinya dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabulat ya anak-anak ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fabel itu cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia, itu ya anak-anak ya. Binatang dia tapi perilakunya seperti manusia, itu ya kalau dia fabel. Nah, tentu saja kalian, kalau begitu fabel ini merupakan fiksi anak-anak ya, cerita imajinasi ya, cerita khayalan, tapi dia perilaku seperti manusia. Contoh fabel sudah kita saksikan bersama tadi, yaitu semut dan merpati tadi. Contoh yang lain bisa kita lihat yaitu seperti kancil dan buaya, belalang dan semut, dan lain sebagainya. Selain mempelajari tentang fabel, pada topik kali ini kita juga akan mempelajari yaitu legenda ya anak-anak ya. Nah, legenda di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu cerita anonim yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat karena berkaitan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu tempat, itu ya legenda. Nah, anonim itu yaitu tanpa nama pengarang atau disebut dengan NN. Nah, hanya karena cerita legenda ini tersebar dari mulut ke mulut, seringkali terjadi perbedaan versi ya cerita dari sebuah legenda. Contoh legenda yang bisa kita lihat yaitu dari Jawa Barat Sangkuriang, Roro Jonggrang dari Yogyakarta, legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Itu ya anak-anak ya, contoh legenda. Tahukah kalian bahwa fabel dan legenda memiliki persamaan ya? Fabel dan legenda memiliki persamaan, yaitu sama-sama bagian dari cerita rakyat. Cerita rakyat ini cerita yang berasal dan berkembang di masyarakat pada masa lampau ya anak-anak ya. Itu ya cerita rakyat.
Hal tersebut menjadi beraneka ragam yang sudah mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh setiap bangsa. Pada umumnya, teks cerita rakyat tersebut menceritakan mengenai suatu kejadian pada suatu tempat atau asal-usul suatu tempat, itu ya, cerita rakyat. Nah, tokoh-tokoh yang berada di dalam cerita rakyat biasanya diwujudkan dalam bentuk manusia, dewa, dan binatang, gitu ya. Kalau dia cerita rakyat bisa tokohnya yaitu manusia, dewa, dan binatang. Oke, anak-anak ya. Demikianlah anak-anak pengertian dari fabel dan legenda yang termasuk dalam cerita rakyat. Bagi anak kami yang belum mengerti, bisa anak-anak bertanya sama Mem melalui WA pribadi Mem ya. Oke, terima kasih. Mem ucapkan selamat belajar, selamat pagi, dan tetap semangat.